Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat Tuhan yang ada di gereja GBI Kapasari. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa terasa kita semua bisa sampai di penghujung hari di akhir tahun 2021. Mungkin ada sebagian dari kita yang tidak menyangka bahwa kita bisa sampai di hari ini. Saya percaya bahwa semuanya itu dapat terjadi oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam diri kita masing-masing. Dan saya di sini berharap semoga saudara-saudara yang lain dapat ikut merasakan seperti yang saya rasakan tentang tema besar di tahun ini, yaitu Keep Walking with God, yaitu tetap berjalan bersama Tuhan atau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita sudah mempunyai suatu pengalaman yang cukup untuk hidup bersama-sama dengan COVID. Sudah 2 tahun kita menjalani hidup berdampingan dengan COVID. Dan saya berharap kiranya semua pengalaman ini membuat kita bisa merasa dikuatkan kembali tentang penyertaan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semua dapat kembali bangkit untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan, memasuki tahun yang baru untuk tahun 2022, GBI Kapasari telah menetapkan suatu tema besar, yaitu regrowth, yaitu pertumbuhan kembali. Kami berharap kita semua dapat merasakan pengalaman yang sama, yaitu pertumbuhan kembali. Apa saja yang diharapkan untuk bisa terjadi pertumbuhan kembali? Setidaknya ada 3 menurut saya, yaitu yang pertama adalah kerohanian. Dalam hal karakter dan kasih Kristus, itu semuanya harus ditumbuhkan kembali. Dan saya berharap di tahun yang baru ini, kita semua dapat mengalami pertumbuhan kembali di dalam hal kerohanian. Yang berikutnya adalah pelayanan. Kita semua diharapkan untuk bisa bersama-sama melayani, untuk bisa menuai jiwa-jiwa. Ladang Tuhan sudah menguning, tetapi pekerja sangat sedikit. Lalu berikutnya yang saya harapkan dapat terjadi suatu pertumbuhan kembali, yaitu tentang generasi muda. Generasi muda saat ini memegang suatu peranan yang sangat penting, khususnya di dalam pelayanan sebuah gereja. Pelayanan sebuah gereja sangat membutuhkan generasi muda yang semangat, berapi-api, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Apa yang akan kita lakukan, yaitu kita harus terus berdoa agar kasih kemurahan Tuhan itu dapat membawa suatu pertumbuhan kembali di dalam GBI Kapasari. Hal ini tentunya sejalan dengan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Di sini sangat jelas bahwa suatu pertumbuhan itu tidak akan terjadi tanpa adanya Tuhan. Tanpa adanya kasih karunia Tuhan, tanpa adanya kemurahan Tuhan yang terjadi di dalam diri kita dan juga di dalam gereja kita di GBI Kapasari, maka pertumbuhan kembali itu tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai kata-kata pembuka ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa, ya, berdoa. Semoga Allah yang penuh rahmat, penuh kasih karunia itu boleh melimpahkan pertumbuhan kembali di dalam gereja kita di GBI Kapasari. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita boleh mengucap syukur bahwa kita sudah bisa melewati tahun ini. Dari awal 2001 sampai akhir, di hari terakhir pada tahun ini, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau merayakan penyertaan Tuhan, anugerahnya yang tiada pernah bersudahan dalam hidup kita. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk kasih-Mu, setiamu, anugerah dan penyertaan-Mu yang tiada henti dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur jika kami ada pada saat ini.
Sebagaimana kami ada tidak kurang suatu apapun. Kami yakin dan percaya itu semua karena tangan-Mu yang selalu melingkupi kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jika sebentar Tuhan kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang bertata atas puji-pujian kami. Engkau sendiri Tuhan yang memimpin kami Tuhan. Biarlah lawatan-Mu Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar, hadirat-Mu yang boleh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kami serahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, hanya dalam kuat kuasa tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Hanya nama-Mu yang layak untuk kami puji, kami sembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama Yesus, nama yang layak untuk kami sembah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana.
Dialah penulis cakrawala, pencipta alam semesta. Amin. Here we go. Yes, oh. Pelukis cakrawala, perangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Come on. Mari semua kita mau bersukacita bagi Tuhan kita. Here we go. Woo. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yes, Tuhan kita besar, Tuhan kita berkuasa. Amin. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Semusim telah berlalu dalam hidup kita. Percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu
tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih-Mu Tuhan tiada pernah berbatas, mengalir memenuhi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur kalau sampai detik ini, sampai hari ini, penyertaan-Mu sungguh nyata dan sempurna bagi kami Tuhan. Semusim telah berlalu, 1 tahun telah berlalu, dan hari ini kami siap menyambut tahun yang baru bersama-sama dengan Engkau, selalu bersama dengan Engkau. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sendiri yang hadir dan menyertai Tuhan setiap langkah kami dan juga perbincangan kami selanjutnya, pemberitaan firman-Mu selanjutnya. Biarlah Tuhan firman-Mu disampaikan Tuhan Yesus kepada setiap umat-Mu, kerinduan-Mu, keisi hati-Mu boleh tersampaikan kepada setiap kami, jemaat-Mu, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bahwa Engkau berkata-kata dan kami siap mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 2021 telah kita lalui dan tidak terasa kita sudah sampai di tanggal 31. Besok kita sudah menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Saya yakin begitu banyak hal, baik suka, duka, susah, senang, sedih maupun bahagia telah kita lalui di tahun 2021. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu Saudara mendapatkan kejutan berkat yang tidak terduga, namun beberapa juga mengalami kehilangan-kehilangan tertentu. Tapi baik itu berkat maupun kehilangan, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu itu bagi orang yang mengasihi Dia sesuai dengan rencananya. Kita hidup sesuai dengan rencana Allah. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, dan hari ini untuk menyambut tahun yang baru, kita akan bersama-sama merenungkan kembali semua yang telah terjadi setahun belakangan dan juga tentang apa saja yang mesti kita persiapkan yang menjadi kerinduan Tuhan di tahun yang akan datang, di tahun 2022. Dan untuk itu hari ini kita sudah bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan yang diberkati luar biasa, yang pelayanannya boleh menjadi berkat, khususnya juga di gereja kita di GBK Pasari. Tentu saja ini dia. Halo Pak Yusak CM. Halo. Puji nama Tuhan. Pak Yusak, selama 2021 ini, apa hal-hal pengalaman-pengalaman yang mungkin Pak Yusak ingat yang mungkin gak akan pernah terlupakan gitu? Iya, pengalaman tahun 2021 ini adalah pengalaman yang membuat saya ya berkesan dalam arti yang memang secara manusiawi tidak mengenakkan gitu ya. Karena tahu bahwa saya kena COVID itu. Tapi yang saya sadar, saya tahu bahwa semua itu adalah dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Dalam pemeliharaan Tuhan. Gitu. Berarti kalau hari ini Pak Ishak boleh sembuh, saya hadir di sini, tentu semua pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ya Pak Ishak. Amin, ya? betul. Benar sekali. Baik, dan 2021 kita juga mengalami beberapa peralihan perubahan. Di awal-awal kita masih ibadah online, terus akhir-akhir ini kan kita juga ibadah onsite gitu ya Pak Ishak ya. Kalau Pak Ishak sendiri lebih suka online atau onsite? Kalau saya suka onsite. Pasti onsite ya? Iya. Kenapa? Alasannya mungkin boleh dikasih tahu Pak Ishak. Saya lebih suka tatap muka langsung, itu membuat hidup itu suasana itu. Jadi kalau saya mau dialog sama mereka itu enak, ada tanggapan dari mereka langsung gitu. Kalau online kan enggak enak gitu ya, kering rasanya menurut saya loh ya. Jadi saya suka yang onsite saja. Gitu. Ya, jadi kalau online itu akhirnya menyendiri semua ya Pak Isa. Iya itu. Dan fenomena yang terjadi sebenarnya online kan sebenarnya nggak masalah, tapi menjadi masalah ketika akhirnya ibadah sambil tiduran, ibadah sambil makan dan lain sebagainya. Betul, iya. Dan ternyata cukup banyak itu yang terjadi gitu. Sehingga kita bisa melihat adanya satu permasalahan karena kalau dibiarkan seperti ini kan sebenarnya kurang baik untuk kerohanian ya Pak ya. Iya, betul. Online itu ya memang ada sisi positif dan sisi negatif, tapi kebanyakan menurut saya ya negatifnya dan positifnya itu. Iya, makanya kita rindu karena tadi menyendiri dan segala macamnya, kita rindu ada satu pemulihan, satu pertumbuhan yang baru di tahun depan terkait hal ini seperti yang tadi disampaikan Bapak Gembala kita juga, seperti tulisan baju kita ini regrowth, pertumbuhan kembali gitu ya. Kita rindu ada pertumbuhan kembali. Dan kalau ngomong tentang pertumbuhan Pak Isa, yang tentunya kita harus kembali ke Alkitab gitu ya, pertumbuhan yang diinginkan Alkitab, yang diinginkan Tuhan itu yang seperti apa sebenarnya? Kita bisa belajar dari mana, mulai dari mana? Iya, bicara soal pertumbuhan itu memang secara umum semua orang mendambakan pertumbuhan.
pertumbuhan. Secara khusus sebagai orang percaya, orang Kristen, pertumbuhan harus sesuai dengan apa yang ingin dikatakan Allah lewat firman Tuhan, begitu. Jadi kalau sesuai dengan firman Tuhan, ya pastilah kita harus belajar Alkitab dengan baik dan benar. Ya, ini salah satu contohnya masalah pertumbuhan ini, ya diantaranya saya akan membahas misalnya di surat Efesus pasal 4 ayat 1-16 begitu. Efesus 4:16. Mungkin kita bisa buka sama-sama sekarang ya. Bapak Ibu Saudara juga bisa buka di Efesus 4 ayat 1-16. Oke, Efesus 4 ayat 1-16. Iya. Oke. Kalau enggak akan saya bacakan keseluruhan, waktunya habis gitu ya, waktunya ya. Jadi saya cuma lihat satu poin-poin, satu ayat terangkannya gimana, ayat kedua, ketiga, terusnya. Jadi tidak saya ulangi lagi itu, bahas keseluruhan ayat langsung bersama, enggak. Satu persatu saya akan bahas itu. Ya. Begitu. Kita mulai dari? Oh ya, mulai dari ayat 1 aja ya, pasal 4 ayat 1, surat Efesus ya. Sebab itu, ya, sebab apa? Sebab Paulus tahu bahwa dalam pengembalaan di Efesus itu anggotanya ada orang Yunani dan orang Yahudi di sana. Sebab itu, apa? Aku Paulus menasihatkan kamu siapa? Kamu sekalian, yaitu jemaat Efesus. Yang pertama, dia menasihati. Yang kedua, aku ini orang yang dipenjarakan karena Tuhan. Aku ini dipenjara karena aku milik Tuhan. Aku dalam pekerjaan Tuhan, bukan penjara yang asal dipenjara karena saya berbuat dosa. Ya enggak, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Saya itu mendapat penderitaan di dalam Kristus, dalam pekerjaan Tuhan itu, gitu. Nah, di dalam ayat 2 itu tujuannya adalah supaya jemaat Efesus, yaitu mereka itu harus hidup sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi kalau aku sebagai orang Kristen yang dipenjarakan karena Kristus, karena pekerjaan Kristus, maka aku mohon supaya kamu sebagai jemaat Efesus, supaya mereka juga hiduplah berpadanan dengan panggilanmu sebagai umat Allah, sebagai anak Allah, gitu. Jadi harus padan dengan itu, gitu. Lah, terus bagaimana contoh konkretnya gimana? Nah, di dalam ayat 2 dijelaskan di sana bahwa hendaklah kamu sekalian jemaat Efesus selalu senantiasa, ya, enggak cuma jarang-jarang, tapi selalu senantiasa Pertama, rendah hati. Kedua, lemah lembut. Ketiga, sabar. 4, menunjukkan kasih jemaat itu dalam hal saling membantu. Ya, dan yang kelima, ayat yang ketiga itu berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Begitu. Berarti ini kalau kita tarik kembali tadi ini disampaikan Paulus kepada jemaatnya yang ada Yunani Yahudi tadi. Iya, betul. Yang ada perselisihan di antara. Ada. Lalu dari situ karena perselisihan itu Paulus menuliskan supaya yang tadi rendah hati, lemah lembut dan sebagainya itu tadi. Iya. Benar. Jadi hidup berpadanan dengan panggilan itu harus konkret, harus ada contoh nyata. Apa? Perubahan karakter. Tadi saya katakan, rendah hati, lemah lembut, sabar, menunjukkan kasih dan saling membantu. Dan yang kelima itu tadi menunjukkan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi mana karakter, mana sikapnya dan seterusnya itu. Ini harus diusahakan. Nah, kata berusahalah gitu. Ayat yang tadi itu ya. Iya, berusahalah. Ayat 3 ya. Berusahalah. Iya, harus usaha. Mati-matian, selalu senantiasa itu penting. Jadi kalau orang Kristen tanpa ada penerapan dalam hidup sehari-hari, ya itu namanya mendukakan Paulus gitu ya. Aku penjara karena Kristus, karena pelayanan. Oleh Kristus, sekarang kamu kok enggak seperti yang aku harapkan. Ya kan itu enggak enak baginya ya gitu. Jadi haruslah sesuai dengan berpadanan dengan panggilan Tuhan. Kalau kita tarik ke hari ini berarti kita semua sebagai orang-orang Kristen yang juga dipanggil, kita harus memiliki karakter-karakter seperti itu ya Pak Isa? Iya betul, karakter. Saling membantu, lemah lembut, rendah hati, sabar. Itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Terus setelah itu, setelah ada perubahan karakter yang harus terjadi, harus selalu, harus diusahakan,
ada kesatuan roh tadi dengan damai sejahtera tadi, maka baru ada kata satu tadi ya. Ada kata satu di sana, yaitu kesatuan Roh Kudus dalam ikatan damai sejahtera. Nah, ayat inilah yang mulai diawali dari penyataan kata satu ini untuk ayat selanjutnya begitu. Yang pertama misalnya satu tubuh, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi orang percaya tanpa mempunyai pengharapan, dia akan melalai, ada perubahan karakter, mengabaikan, karena ada pengharapan di sana. Yang kedua, ada kehidupan yang ingin bersatu dengan saya, ya, dengan tubuh saya, dengan roh saya. Tapi kesatuan itu harus saya dengan jemaat yang lain, kamu sekalian tadi, begitu. Itu baru ada kata kesatuan tadi. Itu ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ya, baru kata yaitu Allah Bapa dari semua. Allah yang mana? Allah yang di atas semua, oleh semua, di dalam semua. Jadi ini menyangkut karakter, ada pengharapan di sana, ada kesatuan, juga ada kerinduan ingin memahami betapa ajaib Allah itu. Khususnya dikatakan Allah Bapa tadi, begitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi, Michael? Sampai di sini bisa dilanjutkan, Pak. Oke, jadi oke. dari iman ke Tuhan, ke Allah, benar. Kemudian Allah yang memenuhi segala sesuatu tadi baru dikatakan, jelas dikatakan di ayat yang ke-7. 7, ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kristus di sini. Ini mulai mengerucut gitu ya. Dari umum karakter, terus pengetahuan tadi, ya, keinginan untuk bersatu, kemudian ada kata saya, tubuh, roh, kemudian Allah yang satu tadi, dari semuanya, kemudian lari turun ke Kristus. Ya. Jadi kalau mau ditarik lagi sedikit ya, itu ada kata tritunggalnya itu ya. Satu Roh Kudus, Allah Bapa, Allah dan Bapa. yang terakhir itu adalah Kristus ini. Itu cara Kristus. Loh, kenapa Kristus? Ya. Kalau saudara, mengapa ada kata kesatuan untuk harapan Kristus untuk kita, jemaat Efesus kata Paulus. Yang pertama adalah sebab kata nas itu kalau Anda baca ayat 8 ini, Pak. Ya, ayat 8 itu di kitab Mazmur itu kalau ada itu di catatan kaki itu ya. Tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, 3 memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Yang 1 dia naik tempat tinggi, 2 dia membawa tawanan, 3 dia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, ini saya lanjutkan supaya apa? Supaya ini kalimatnya kalau tidak dibaca dengan teliti, nanti bulat nanti orang itu lihat. Ya. Oh iya, kita lanjutkan dulu supaya jelas maksudnya. Jelas maksudnya. Ayat yang ke-8, 9 baru jelas nanti ya. Bukankah ia telah naik? Nah, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat 10, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Tujuannya adalah untuk memenuhkan segala sesuatu. Nah, sampai sini dulu ya. Nah, ini saya terangkan lebih simpel aja ya, bahwa setelah Roh Kudus, Allah Bapa, Kristus, karyanya apa? Asal mulanya katanya Allah Bapa, anakmu itu dari surga asalnya gitu loh. Lah, turun ke muka bumi, itu namanya Natal toh, lahir toh. Kemudian Jumat Agung, turun ke dunia paling bawah. Kemudian 3 hari kemudian bumi paling bawah itu maksudnya mati di mati Jumat Agung ya toh. Kemudian ada kebangkitan, naik. Nah, kemudian hidup toh, terus naik lagi terus sampai tinggi, itu kenaikan Yesus ke surga. Jadi ini sebuah proses di mana Allah menghendaki supaya seperti inilah yang diharapkan oleh Allah untuk Kristus. Apa itu? Memenuhi segala sesuatu tadi, sama dengan Allah. Tadi Allah memenuhi segala sesuatu, Kristus juga memenuhi segala sesuatu. Kristus ada di langit paling tinggi, di bumi, di bawah bumi, luar biasa. Juga, iya. Sampai kalau agak nyimak sedikit ya, di Filipi pasal 2 itu, atau ayat 10 itu, bahwa segala lidah yaitu mengaku lutut bertelur di mana aja?
dia langit, di bumi, di bawah bumi, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya itu semua itu luar biasa. Nah jadi, waktu peristiwa itu, waktu Yesus itu naik ke surga, ini kan ada kata membawa tawanan. Siapa tawanan? Iya, bukan tawanan. penjahat loh ini katanya. Bukan penjahat yang dibawa, bukan. Artinya penjahat bukan. Itu artinya Yesus naik ke bumi paling bawah tadi, mati dan kemudian bangkit. Itu dia tuh membawa apa? Luar biasa. Momen apa? Mau dikalahkan toh? Mau dikalahkan ya. Iya, mau dikalahkan. Jadi kepala ular sama Tuhan dihancurkan dengan kematian bentanya itu. Nah, waktu di Matius kalau Anda baca dia di situ ada kaitannya. Itu orang-orang di dalam kuburan ya di mana-mana itu di kota-kota Yerusalem naik sebagai kebangkitan. Yesus sebagai buah sulung kebangkitan begitu. Jadi tawanan-tawanan ini roh-roh orang roh-roh yang telah yang mati. diselamatkan pada zaman Diselamatkan. perjanjian lama. Jadi orang-orang yang percaya padanya Mesias yang akan datang. Menantikan pengharapan Mesias. Makanya kalau mau ini agak sedikit lagi, seperti dia masuk ke bumi yang paling bawah, dia mendeklarasikan kepada orang zaman-zaman Nuh itu di, kalau nggak salah Petrus ya, surat Petrus itu ada begitu. Yesus Tuhan di situ ditanya. Begitu bawa tawanan. Nah kemudian yang masih hidup itu baru ada ayat yang ke-11. 11. Saya Ya. baca ayat 11 ya Pak ya. Ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Iya. Jadi luar biasa, yang mati beres sama Tuhan. Aman bersama Yesus di awan-awan tadi. Iya. Tadi naik tadi kenaikan. Ya, yang hidup, wah. Diberi pemberian-pemberian ini tadi. Pemberian yang lain lagi. Karena dia diberi kesempatan untuk menikmati hidup bersama dengan Tuhan di muka bumi yang kita hidup ini. Tuhan langsung ngasih anugerah, ya toh, talenta. Luar biasa khusus, kecakapan khusus. Ada kata rasul, nabi, kemudian ada Pemberita Injil, ada gembala, gembala, ada pengajar. guru atau pengajar. Tujuannya apa? Kata Paulus, ayat yang ke-12 ini ya. 12. Untuk 7. memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, 1. bagi pembangunan tubuh Kristus. Kemudian, ya, 13 ya. sampai Sampai kita kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Iya. ini ya. Jadi tujuan jabatan Nabi 5 tadi, Allah tadi. Yang rasul dan lain sebagainya itu. Rasul, Nabi, gembala, penginjil, guru tadi, itu untuk memperlengkapi secara tidak langsung bahwa kamu diberi kesempatan untuk hidup, kamu punya potensi. Punya potensi, semua dikasih potensi sama Tuhan. Ini kesempatan potensi pemberian. Harus kamu gunakan sebaik mungkin. Untuk apa? Untuk melayani, itu dikatakan tadi. Untuk melayani, memperlengkapi orang-orang kudus untuk pekerjaan, bagi pekerjaan pelayan tadi. Kedua, untuk membangun tubuh Kristus. Jadi setelah kita dilayani, ada kata membangun tubuh Kristus. Ada kesatuan tadi, membangun kesatuan tubuh Kristus. Sampai kapan? Ayat 13, sampai kita semua tadi yang diperlengkapi, yang dibangun tadi itu mencapai apa? 1, kesatuan iman. 2, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. 3, kedewasaan penuh. 4, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wah, ini luar biasa. Saudara, kalau Yesus saja merancang sedemikian detail, teliti, lengkap untuk kita di muka bumi ini. Itu Tuhan Yesus ngomong, inilah isi hatiku. Programku jangka panjang luar biasa. Sampai hari ini kamu ada sampai hari ini. Itu bukan karena kamu mau ada, aku mau kamu ada. Kamu dikasih karunia-karunia itu yang berbeda tadi itu. Diperlengkapi untuk pelayanan itu. Tidak cuma diperlengkapi, untuk menyatukan kita sebagai tubuh Kristus. Dia kepala, aku disatukan, satu iman, satu roh tadi. Kemudian apa? Lakukan yang terbaik untukmu. Apa itu? Kembali lagi, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Apalagi? Pengetahuan terus, kedewasaan penuh, benar. Tingkat pertumbuhan. Jadi kata pertumbuhan nanti kalau kita baca ayat selanjutnya ada 3 kali kata pertumbuhan. Ya, supaya waktunya agak banyak ya. Iya, bisa kita lanjutkan. Ya, jadi kalau mau soal pertumbuhan itu penting. Pertumbuhan apa kalau mau bicara soal pertumbuhan? Pertumbuhan karakter. Pertumbuhan sikap tadi, ayat 1, ayat 2. Yang pertama, ayat Ya, kedua, ya. Pertumbuhan kesatuan, ada usahanya,
ada kesenantiasa selalu, terus menerus, tumbuh di sana. Pengenalan akan Allah harus tumbuh di sana. Akan Kristus harus tumbuh di sana. Berkembang di sana. Ada 5 jawatan Nabi, harus dikembangkan. Untuk apa? Untuk pelayananmu, untuk pekerjaanmu, lakukan itu. Bilang lagi, untuk apa? Untuk pengetahuan tentang anak Allahmu. Supaya kamu dewasa. Gitu. Harus. Kalau tidak, buat apa hidup ini kalau kamu tidak seperti yang dimaui Kristus dalam hidup kita? Ya, pentinglah pertumbuhan itu seperti itu. Ya, begitu. Ya. Kalau terus gimana Pak Engkel? Mau terus apa gimana? Ya, boleh dilanjutkan ke ayat yang selanjutnya ini. Ayat 14. Ayat 14 sekarang. Iya. Sehingga jadi setelah kamu sadar akan luar biasa kesatuan, pertumbuhan, karakternya luar bla 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 bla, kemudian ada kata tujuannya supaya kamu apa? Bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan. Iya. Kalau kamu tidak seperti yang kamu harapkan, waduh pusing. Kamu menjadi apa? Anak-anak. Cenderungnya apa? Gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Nah, siapa yang ngajar? Ya guru-guru ya sesama Efesus yang tidak dewasa mempengaruhi ajaran tentang Allah gak ditumbuhkan. Kristus gak ditumbuhkan. Semua tidak diajarkan. Diombang-ambingkan. Pengajaran, ini pengajaran loh, bukan soal moral, pengajaran. Nah, kalau itu tidak terus seperti itu, waduh. Guru-gurunya gampang dibohongi ya. Kita dibohongi kok nggak ngerti Alkitab. Ya zaman sekarang ini seperti gampang gitu. Kalau enggak tumbuh tentang pengetahuan Allah, tentang Allah dan sebagainya itu harus diajar, terus bertumbuh supaya enggak dibohongi, gampang terpengaruh. Jadi kita melihat bahwa orang Kristen yang bertumbuh itu harus mengenal ajaran yang benar tentang betul. Kristus ya Pak. Ajaran yang benar tentang Allah Tritunggal tadi ada tuh. Tritunggal, tentang iya. Kristus khususnya juga ada, tentang Roh Kudus, tentang kesatuan ada juga di sana. Begitu. Itu tentang supaya mereka tidak diombang-ambingkan oleh ajaran palsu, bohong, yang menajiskan, yang menjijikkan itu ya. Kemudian ayat yang ke-15. Iya. Nah, tetapi artinya halo sekarang jangan fokus pada anak-anak to'ai. Kamu lihat sendiri apa? Tetapi dengan teguh kamu harus berpegang kepada kebenaran. Berpegang kepada kebenaran, berkata benar, bersikap benar, berkelakuan benar. Semua harus di dalam kebenaran begitu. Ya toh, berpegang dalam kebenaran, kemudian di dalam kasih, kebenaran dalam kasih tidak akan pernah mengeksploitasi sesuatu yang tidak bagus. Jadi kebenaran harus di dalam kasih. Nah, nanti katakan kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus ya. Arah Kristus Pertumbuhan itu yang adalah kepala. Pertumbuhan tidak sembarangan bertumbuh. Oke bertumbuh secara moral, tapi kalau larinya tidak ke Kristus sebagai kepala, pokok itu, ya melenceng lagi. Apa? Siapa sayanya keluar, egonya keluar, siapa saya, dan tersinggung karena pertumbuhannya supaya saya, bukan supaya Kristus. Salah motivasi, ya macam-macam. Makanya ya sebagai hamba Tuhan harus sadar bahwa hidup ini fokus pada Kristus yang mengasihi kita lebih dulu, yang mati untuk kita. Itu baru bagus nantinya. Ya, supaya seperti itu. Jadi, sudah terus ayat yang ke-16 sekarang. Ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh, artinya jemaat Efesus rapi. Jadi ada organisasinya itu harus rapi. Enggak acak-acakan, enggak ada prosedur, enggak ada sesuatu pelayanan, enggak ada, harus ada kerapian di sana, ya toh. Rapi tersusun, kemudian habis itu diikat menjadi satu. Enggak cuma rapi, enggak ono. Apa diikat ya buyar pedat kabeh. Ya turun semua, ambiar gitu ya. Diikat menjadi satu oleh apa? Pelayan bagi semua bagiannya. Jadi gini, setiap jemaat Efesus, siapapun orangnya, kamu dipanggil sebagai pelayan Tuhan, lakukan yang terbaik. Tapi ingat, harus ada kesatuan dan bersumber pada Kristus sebagai kepala tadi. Lari ke sana supaya tidak salah motivasi. Ya toh? Kemudian kamu harus sadar bahwa hidup itu dibangun di dalam Kristus. Kembali kepada Kristus sebagai senter di sana. Nah, tumbuh di sana penting sebagai yang penting, ya toh. Jadi pelayan dalam semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kadar berarti gini loh. Jangan, oh kamu cuma gini toh.
kamu ini toh, oh, kamu gembala tapi alah kecik-kecik. Rojok, kamu gurumu pinggiran jalan. Anda dikatakan sesuai kadar pemberian Kristus. Jadi hargai mereka, perlakukan dengan kasih. Itu pertumbuhan luar biasa loh, kamu memahami orang lain dalam pelayanan itu. Jangan malah persaingan luar biasa. Iya. Kalau persaingan berarti apa? Bukan Kristus senternya nanti, sayanya senter. Ini bahaya. Karena kan yang punya proyek besarnya kan Kristus gitu ya, Pak. Betul. Jadi yang Iya. bagi-bagi Kristus. Kristus. Bukan bagian rebutan atau saling Iya. menghakimi, itu yang nggak boleh. Potensi juga Kristus. Ya toh. Kadarnya juga Kristus, masing-masing dengan adil ya toh. Penempatnya juga Kristus, semua Kristus. Cuma Kembali. manusianya yang akhirnya Seringkali. itu gitu. Gitu. Iya, ini yang menjadi kesalahan di sana gitu ya. Ini terakhir ya. Itu terakhir, iya. Ayat yang ke 16. 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun tadi diikat oleh menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. 1, menerima pertumbuhannya. 2, dan membangun dirinya dalam kasih. Ya, kalau disimpulkan apa ini? Disimpulkan gini loh. Hidup ini penting, berharga di mata Tuhan. Proyek besar itu milik Tuhan. Dan kita medianya untuk lakukan. Tapi ingat, harus ada perubahan karakter. Kamu memang harus menjadi umat Allah, umat pilihanku, harus ada perubahan karakter. Ada perubahan lagi, pertumbuhan lagi, ya macam-macam. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan teologinya. Harus ke sana. Jadi ingat, semua kembali kepada Kristus. Dan dilakukan dengan kasih. Dewasa, tingkat pertumbuhan yang dewasa, ya tetap di dalam kasih. Pertumbuhan, kasih, kesatuan, ini bagian yang penting untuk kita lakukan setiap hari. Sadar. Jadi harapan kita untuk GBI Kapasari melakukan yang terbaik. Untuk Yang Tuhan, terbaik. bukan untuk saya supaya bagaimana, enggak boleh. Oke, ini tambahan saya begitu. Ya, luar biasa. Jadi kalau boleh saya garis bawahi kembali apa yang tadi kita sudah bahas bersama. Jadi pertumbuhan, sekali lagi pertumbuhan yang benar itu pertumbuhan yang ada perubahan karakter, Betul. seperti karakter Kristus, kemudian ada pertumbuhan menuju ke arah Kristus, arah sehingga Kristus menjadi pusat segalanya, bukan lagi kita tapi Kristus. Sehingga kita bisa cek selama 2021 mungkin kita mulai introspeksi diri dan mulai menuju di tahun 2022 dengan pertumbuhan yang Tuhan inginkan, begitu ya Pak saya. Kemudian tadi juga ada pertumbuhan di dalam kasih, membangun diri dalam kasih. Dan tadi saya juga menggarisbawahi tentang pelayanan ya Pak saya. Iya, pelayanan. Karena Tuhan memberi sesuai kadar masing-masing, maka ayo kita kerjakan pelayanan kita. Iya, dengan serius, selalu Dengan senantiasa, seharusnya. Begitu. Ya. Baik, mungkin ada lagi tambahan harapan secara khusus Pak Isa, khususnya bagi jemaat-jemaat kita yang mungkin hari ini bisa menyaksikan bersama. Ya. Kita jemaat GBI Kapasari umumnya bahwa sadarlah bahwa adanya pertumbuhan itu sebenarnya adanya kehidupan. Dan pertumbuhan itu harus terjadi. Dan larinya kepada dewasa di dalam Kristus. Dan kembali kepada kemuliaan untuk Kristus. Dan semua dibungkus dengan kasih Kristus, bukan kasih yang lain. Maka kita menapaki tahun 2022, wah luar biasa, ada sehat jasmani, sehat rohani. Berkat Tuhan tanpa diminta, ya datang sendiri ngikuti toh. Berkat Tuhan akan ngikuti kita, mau berkat jasmani, mau rohani, dilimpahkan oleh Tuhan. Saya percaya jemaat Kapasari menyadari pentingnya pertumbuhan di dalam semua, untuk Kristus. Gitu. Amin, puji nama Tuhan. Baik, Pak Isa CM mungkin bisa berdoa untuk kita semua. Iya, berdoa untuk kita semua. Ya, mari jemaat untuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat bincang-bincang tentang renungan firman-Mu tentang pertumbuhan. Tuhan, kami tahu sebuah proses yang cukup panjang untuk kami sadar akan siapa saya, siapa Allah. Yes, Tuhan. Dan kami menyadari pertumbuhan itu milik Tuhan dan ajaran kami berharap sepenuhnya kepada kemurahan Tuhan. Kemampuan dari Tuhan, karena Tuhan yang pemberi, maka kita lakukan dengan ucapan syukur. Kami percaya Tuhan, hari ini kami boleh merasakan hadirat-Mu, merasakan jamahan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap jemaat GBI Kapasari memasuki tahun yang baru, dipercayakan Tuhan untuk mengelola hidupnya, hatinya di dalam melayani Tuhan sebagai hamba yang mengasihi. Tuhan, kembangkan ini.
sehingga mereka boleh sadar pentingnya mengasihi Tuhan dengan segala upaya, sehingga mereka jemaat GBI Kapasari pada umumnya merasakan jamahan Tuhan, merasakan hadirat Tuhan setiap hari, ada sukacita di sana, ada hubungan yang akrab, yang mesra dengan Tuhan, menyapa Tuhan dengan senyuman setiap hari. Itu kebahagiaan yang tidak ada taranya Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah melupakan, meninggalkan kami. Akan terjadi berkat yang Kau limpahkan untuk GBI Kapasari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua dari Bapak Gembala sampai stafnya, sampai seluruh anggota, seluruh pelayan-pelayannya, Tuhan memberkati kami semua. Ada perlindungan di sana, ada hati yang mengasihi di sana, maka hidup ini akan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur sudah Engkau memberikan kami kesempatan untuk berbincang-bincang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Jemaat GBI Kapasari. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Bagi Bapak Ibu yang sedang liburan, sedang bekerja, atau sedang melakukan apa saja, kiranya setiap aktivitas kita diberkati oleh Tuhan. Dan bersama saya Mary yang akan membawakan informasi dalam Warta Kasih di minggu ini. Mengingatkan kembali untuk ibadah umum tanggal 2 Januari 2022 secara online di channel YouTube GBI Kapasari pukul 9 pagi. Sekian Warta Kasih di minggu ini. Saya Mary dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat tahun baru 2022. Kiranya di tahun ini kita semakin dilimpahi Tuhan dengan berkat. Kita juga dapat mengubah kebiasaan kita menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita semakin menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai jumpa. Selamat tahun baru 2022. Ayo ikut ibadah, ikut stay, ikut pelayanan, gabung broadcast team, gabung tim PAW, gabung semuanya, Asyir dan lain-lain. Semangat. God bless you. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kami dari keluarga besar DMBI mengucapkan selamat Natal dan tahun baru 2022. Mari kita mau doakan dan imani bersama tahun 2022 sebagai tahun pemulihan dari Tuhan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, tidak terasa tahun 2021 sudah mau selesai. Setelah ini kita akan menyongsong tahun 2022 dengan lebih semangat lagi, lebih bergairah lagi dalam melayani Tuhan maupun beribadah bersama-sama untuk setiap pertemuan ibadah yang akan datang. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan semua supaya hadir di gereja maupun dapat mengikuti ibadahnya secara online supaya kita sama-sama tetap bersekutu, tetap terkoneksi, selalu dalam lindungan Tuhan, dan terlebih lagi tetap berfungsi sebagai satu tubuh dalam pelayanan untuk Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada di penghujung tahun 2021 dan kira-kira sudah 2 tahun kita mengalami perubahan kehidupan yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Pertemuan-pertemuan ibadah pun kita lakukan secara online dan hal itu sangat terasa sekali bedanya, khususnya di ibadah ABI. Kita coba bayangkan betapa sulitnya kita berkomunikasi dengan anak-anak lewat online. Biasanya dalam kondisi normal, guru-guru sekolah minggu bisa langsung berbicara anak-anak, menyampaikan sesuatu, menasehati, menegur dengan body language dan juga tepukan tangan, dan juga berbicara dengan posisi sama tinggi. Tetapi hal itu tidak bisa kita lakukan lagi. Bayangkan kita hanya bisa berkomunikasi lewat sebuah layar dengan ukuran mungkin 14 inci, di mana di layar itu kita hadapi anak-anak yang mungkin mematikan kamera, berbicara sendiri, sambil makan, bahkan mungkin ada yang tidur juga di depan kamera. Bayangkan betapa kesulitan ini dihadapi oleh guru-guru dan juga anak-anak kita semuanya. Bapak, Ibu, orang tua yang dikasihi Tuhan, lewat kesempatan ini saya menyampaikan pesan bahwa peran orang tua harus lebih besar
Bapak dan Ibu lah yang bisa punya waktu lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak dengan lebih leluasa. Oleh karena itu jangan sepelekan peran Bapak dan Ibu untuk mendampingi, mendidik, dan memberikan teladan yang baik kepada anak-anak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak mungkin bisa 24 jam sehari mengawasi anak-anak kita, tetapi jika kita bekali mereka dan kita didik mereka untuk takut akan Tuhan, percayalah mereka akan tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pastinya Roh Kudus akan membimbing hidup mereka. Selamat Natal saya ucapkan kepada seluruh jemaat GBI Kapasari, dan juga selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai hidup kita. Amin. Pada kesempatan saat ini saya hanya ingin memberikan pesan kepada kita semua agar memasuki tahun yang baru, tahun 2022, persaudaraan di antara kita boleh semakin hari semakin kuat. Persaudaraan yang dilandaskan dari kasih Kristus itu menjadikan persaudaraan kita semakin hari bisa menjadi lebih kuat lagi. Karena dari persaudaraan itu saya berharap kita di sini di GBI Kapasari dapat menjadi berkat yang lebih luas lagi bagi sesama kita, termasuk yang ada di luar dari GBI Kapasari. Demikian dari saya. Saya mewakili dari Wanita Betel Indonesia Kapasari, mengajak semua wanita yang ada di tempat ini untuk kita sama-sama ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan dan persekutuan yang diadakan oleh Wanita Betel Indonesia Kapasari yang ada di tempat ini. Saya percaya dan saya rindu untuk semua para wanita yang ada di tempat ini kita boleh sama-sama bertumbuh, terus menjadi wanita-wanita yang luar biasa, wanita yang perkasa, wanita yang kuat, wanita yang takut akan Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama bertumbuh, tentunya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Pada akhirnya kita berdua mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sama-sama menengadahkan kedua belah tangan kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saat ini jemaat yang kasih Tuhan memasuki tahun yang baru, tahun 2022, biarlah kiranya segala berkat dan rahmat yang maha besar dari Allah Bapa, kasih sayang, kesetiaan dan anugerah yang luar biasa dari Sang Putra Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, dan persekutuan yang tiada henti-hentinya dari Allah Roh Kudus, biarlah itu semuanya boleh ada dalam kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.